Selamat siang semua. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Margareta Danuk. Saya mahasiswa dari STKIP Citra Bakti Ngada, program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama pentingnya musik bagi anak usia dini, yang kedua elemen-elemen dasar musik, dan yang ketiga metode-metode pembelajaran musik untuk anak usia dini. Sebelum ke pentingnya musik bagi anak usia dini, saya ingin menjelaskan yang pertama pengertian dari musik. Musik adalah bunyi yang teratur yang melahirkan keindahan yang tersusun dari beberapa elemen dasar, yaitu ritme, melodi, dan harmoni. Yang kedua, pentingnya musik bagi anak usia dini. Musik itu sangat penting bagi anak usia dini karena yang pertama, dapat menumbuh kembang kreativitas dan imajinasi anak. Yang kedua, musik dapat membantu anak untuk lebih peka lagi terhadap nada dan meningkatkan keterampilan yang diperlukan dalam dunia interaksi sosial. Yang ketiga, musik mampu mengembangkan kecerdasan emosional anak. Yang keempat, musik dapat membantu perkembangan otak anak. Yang kelima, musik dapat merangsang daya ingat anak. Yang keenam, musik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan membantu anak untuk belajar hal lain seperti bahasa, budaya, dan sebagainya. Yang ketiga, elemen-elemen dasar musik. Elemen-elemen dasar musik adalah yang pertama, ritme atau irama. Ritme atau irama adalah ketukan yang bergerak secara teratur seperti bunyi jarum jam dan detak jantung. Dalam mengenal ritme pada musik dapat melalui dengar lagu tanpa sadar, hentakan kaki, goyangkan kepala saat dengar lagu, dirijen, pukul meja ketika latihan nyanyi. Untuk anak usia dini, mengenal ritme melalui rasa, pendengaran, dan gerak. Elemen yang kedua adalah melodi. Melodi merupakan rangkaian nada-nada ritme yang teratur yang mempunyai ragam tinggi rendah. Melodi sering terdiri dari satu atau lebih frasa musik dan biasanya diulang-ulang dalam lagu dalam berbagai bentuk. Elemen yang ketiga adalah harmoni. Harmoni adalah keselarasan bunyi dalam musik. Harmoni meliputi susunan, peranan, dan hubungan dari sebuah panduan musik dengan bentuk keseluruhan. Harmoni memiliki interval dan akor. Akor mengiringi melodi lagu sebagai salah satu kegiatan yang utuh dan enak didengar. Yang keempat, metode-metode pembelajaran musik untuk anak usia dini. Metode pengajaran musik adalah cara yang ditempuh guru untuk mencapai tujuan suatu pengajaran musik secara bertahap menurut urutan yang logis. Pengajaran musik dapat menggunakan metode-metode seperti yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah merupakan cara yang digunakan dalam mengembangkan proses pembelajaran melalui cara penuturan. Yang kedua, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode mengajarkan yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah karena pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan anak. Guru bertanya dan anak menjawab atau sebaliknya. Metode tanya-jawab dimaksudkan untuk merangsang berpikir anak dan membimbingnya dalam mencapai atau mendapatkan pengetahuan. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik, baik secara langsung antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada anak tentang sesuatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan.
Dalam proses demonstrasi, peran anak didik hanya sekedar memperhatikan, tetapi demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran yang lebih konkret. Yang keempat, metode latihan. Metode latihan adalah metode yang digunakan dengan memberikan latihan kepada anak tentang materi yang akan dibahas. Yang kelima, metode tugas. Metode tugas yaitu guru memberikan tugas tentang sesuatu materi, kemudian anak mempelajari dan melaporkan hasilnya. Dalam proses pembelajaran musik, guru sebaiknya tidak mendominasi proses pembelajaran di kelas. Guru harap bisa menjadi fasilitator yang dapat memotivasi pengembangan musikalitas anak, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan kegiatan bermain musik, membiarkan anak bekerja dalam kelompok kecil, membiarkan anak bekerja dengan ide-ide mereka dan mengalami yang telah mereka miliki, meningkatkan rasa ingin tahu dan pengalaman mereka tentang materi musik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dengan metode pembelajaran yang tepat, proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam pembelajaran musik, guru harus mampu memilih metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang akan dibahas, karakteristik dan gaya belajar anak, serta lingkungan tempat belajar anak. Guru harus mampu merencanakan dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan berbagai metode pembelajaran, sehingga anak dengan mudah dapat memahami materi yang akan dipelajari. Yang berikut pandangan menurut para ahli tentang pengajaran musik bagi anak usia dini. Pandangan menurut para ahli tentang pengajaran musik bagi anak usia dini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut De Crozet, mengemukakan bahwa pengajaran teori musik haruslah diberikan melalui bunyi musik itu sendiri, sehingga anak dapat mendengarkan bunyi tersebut, menghayati apa yang dinamakan nada, interval, dan akornya. Yang kedua, menurut Kurwen menekankan bahwa dalam pengajaran musik yang dibayangkan anak ialah bunyinya, bukan notasinya, dan dalam kegiatan belajar mengajar haruslah diciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak. Yang ketiga, menurut Greenberg mengatakan pengalaman musik dapat mengembangkan kemampuan anak untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya melalui bunyi, alat musik, suaranya sendiri, dan gerak tubuhnya. Yang keempat, menurut Romseau mengatakan bahwa anak harus belajar membaca notasi musik, tetapi janganlah dengan dipaksa buru-buru dalam mempelajarinya, karena membaca itu sebenarnya hanya salah satu alat saja, sedangkan sebuah lagu dapat dinikmati dengan mendengarkannya, bukan dengan melihat notasinya. Yang kelima, menurut Edwin E. Gordon berpendapat, dengan memberikan bahan lagu sebagai sumber materi pengajaran musik melalui bernyanyi, kita menanamkan penghayatan unsur musik dalam panca indera anak. Dengan membayangkan panca indera anak dapat mengetahui pola irama dan pola melodi. Setelah mempelajari kedua pola itu, anak secara bertahap akan mempunyai kemampuan penginderaan unsur musik secara keseluruhan. Sekian dari saya, terima kasih.